Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008 Prodi Keuangan Daerah tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang persamaan dasar akuntansi dan perusahaan jasa. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ini pengertian persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Selanjutnya mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan flight. Selanjutnya konsep persamaan dasar akuntansi. Ini ada 2 konsep. Yang pertama, keseimbangan harta dengan modal. Yang pertama kali perlu diketahui yaitu kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk sebuah pembelanjaan kegiatan usaha bisa disebut dengan harta. Sumber pembelanjaan itu berasal dari pemilik yang biasa disebut dengan modal atau ekuitas. Nah, ini adalah rumus keseimbangan harta dengan modal. Selanjutnya, keseimbangan harta dengan hutang ditambah modal. Modal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu modal yang berasal dari kreditur kemudian disebut hutang, dan modal dari pemilik yang disebut dengan modal itu sendiri. Nah, ini adalah rumus keseimbangan harta dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya, perusahaan jasa. Ini pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible tapi manfaatnya dapat dirasakan. Selain itu, dalam transaksi tersebut tidak ada perpindahan kepemilikan. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari para ahli mengenai perusahaan jasa. Selanjutnya, contoh perusahaan jasa. Yang pertama, ada jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Yang kedua, jasa travel seperti penjualan tiket, penjualan dan angkutan umum. Yang ketiga, layanan instalasi dan restorasi seperti restorasi ponsel maupun bengkel. Yang keempat, jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Yang kelima, penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang keenam, penyediaan layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Dan yang ketujuh, jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, ada kegiatan utama menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Dan yang keempat, tidak ada standar harga yang umum. Dan yang kelima, tidak ada harga pokok produk. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Dan yang kesepuluh, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Nah, itulah sedikit presentasi saya mengenai hasil makalah saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.